Ketemu lagi di channel Charity Woodworking. Hari ini saya kebetulan sedang mengkalibrasi salah satu alat di workshop teman, yaitu workshop main kayu. Kebetulan dia sedang mengupgrade miter saw-nya dari Pro 7 in ke Wipro Miter Saw Slide 10 in. Inilah beberapa tampilan tiap-tiap sisi dari Miter Saw Slide Wipro 10 in. Mesin ini dibeli dengan harga 2,75 juta. Sebelumnya mohon maaf jika pembahasan video ini nggak berurutan, jadi apa yang akan terekam kamera itu yang akan saya bahas. Tahun 2017 dulu saya masih nggak punya miter saw dan saya kepingin sekali dengan miter saw Slide Wipro ini. Waktu itu kalau nggak salah dibanderol dengan harga 2,8 jutaan. Lanjut ke pembahasan. Untuk membuka ini kuncinya ada di tuas ini. Caranya sedikit menekan mesinnya, kemudian menarik tuas, kemudian diputar seperempat ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Bawaan blade miter saw ini berukuran 255 mm atau 10 in. Lubang asbor 25,4 mm atau 1 in, ketebalan blade 2,8 mm dan jumlah mata blade-nya ada 100. Di sebelah tuas ada fitur untuk potong sepak. Dengan cara menyeting kedalaman baut ini kemudian bisa digunakan. Lanjut, bagian base mesin ini terbuat dari aluminium. Terdapat emboss angka pengaturan sudut. Untuk penggeseran ke kiri 45,3 derajat dan ke kanan 45 derajat lebih. Bagian base ini sudah dilengkapi 9 lubang di sudut-sudut tertentu. Jika ingin memotong, tinggal menggeser dan sudah sesuai dengan sudut yang sudah ditentukan. Dengan menekan tuas yang terbuat dari plastik ini kemudian digeser, selanjutnya dikencangkan untuk benar-benar terkunci. Di bagian base juga ada quick release clamp yang bisa dipasang di bagian kanan atau kiri base-nya. Sekarang saya bahas di bagian mesin. Ada blade guard yang terbuat dari mika. Penutup blade ini sepertinya terbuat dari magnesium dan bagian handle ada karet agar nggak licin saat pengoperasian. Pada mesin ini terbuat dari plastik dan di sebelahnya ada spindle lock yang berguna untuk bongkar pasang pisaunya. Spesifikasi mesin ini 220 volt, 50 Hz, powernya 1800 watt, kecepatan tanpa beban 4800 rpm, dan ukuran blade-nya 255 mm atau 10 inch. Di bagian belakang mesin ini ada saklar untuk menyalakan laser, dan laser ini dinyalakan oleh baterai. Jadi meskipun steker miter saw ini dicabut, selama saklar masih on dia akan tetap menyala. Selanjutnya ada dashback yang bisa mengumpulkan serbuk kayu saat memotong biar nggak terlalu berserakan. Selanjutnya untuk menekan triggernya di sini ada beberapa langkah. Ada semacam tombol di bagian jempol itu yang harus ditekan dulu, baru kemudian triggernya. Untuk menurunkan blade-nya kita harus menggeser tuas yang ada di jari telunjuk untuk membuka penahan cover blade ini. Pada bagian slidingnya ada baut knob start untuk mengunci slide. Jika yang diperlukan miter saja, mesin cukup dimundurkan kemudian dikunci di bagian ini. Dan apabila ingin menggunakan slide-nya cukup mengendorkan baut knob ini. Untuk kemampuan potong lebar miter saw ini sekitar di 25 cm
dan dengan ketebalan 10 cm. Akhirnya sampai di tahap kalibrasi. Di Mitre Show ini fansnya udah lurus dan base udah flat. Ya semoga kalibrasi selanjutnya lebih mudah dan bisa presisi. Lanjut saya kalibrasi di 0 derajatnya. Sepertinya bawaannya udah sesuai. Lanjut ke kalibrasi vertikalnya. Nah ini perlu disetting lagi nih, karena titik 0 vertikalnya masih nggak sesuai. Untuk menyetingnya bagian ini, posisi ada baut yang berada di belakang base. Setelah disetting, titik 0 udah ketemu. Seperti ini. Lanjut saya ukur no load speed dan RPM-nya. Di 959 watt, kemudian turun di 829 watt. Ini daya tanpa beban ya. Dan RPM-nya ini di 4325 RPM. Saya tes dulu uji kalibrasi tadi hasilnya memuaskan atau enggak. Yang pertama akan saya coba untuk potong papan jati Belanda ini tebalnya 4 cm. Dan hasilnya cukup memuaskan. Lanjut untuk potong mitre. Hasilnya mantap. Tes selanjutnya untuk potong bevel. Hasilnya juga mantap. Kelebihan dan kekurangan. Saya nggak tahu persis fitur Mitre Show ini pada tahun 2017, tapi kalau Mitre Show ini fiturnya seperti ini pada waktu itu, berarti Mitre Show ini memang bagus pada zaman itu. Dengan fitur yang dimiliki Wipro pada saat ini akan terlihat biasa saja jika dibandingkan dengan Mitre Show yang beredar di pasaran zaman sekarang di awal tahun 2022 ini. Karena udah umum Mitre Show Slide 10 in yang memakai extension base, fitur sistem klik di pengaturan sudut, fitur laser atau lampu bantu saat pemotongan.
Untuk sekarang fitur-fitur tersebut udah lebih canggih lagi, dari extension yang menempel dengan base, yang dilengkapi dengan stopper, bahkan lampu bantu untuk pemotongan. Tapi kembali lagi di harga. Dengan harga 2,8 jutaan Mitre Shoei Pro ini dengan fiturnya yang bagus, menurut saya udah benar-benar lebih dari cukup jika dimiliki. Di sini saya nggak melebih-lebihkan atau mencacat produk ini ya. Apa yang ada itulah yang akan saya sebutkan. Dengan harga 2,8 jutaan Mitre Shoei Pro yang ada di video ini mudah untuk dikalibrasi kecuali di bagian lasernya. Bawaan posisi lasernya ini posisinya sedikit miring yang nggak mengikuti alur gerakan blade saat memotong. Semakin lebar memotong, lasernya semakin keluar. Di setting sedemikian rupa masih sedikit ada geser dengan blade-nya. Mungkin nggak satu atau dua orang, bahkan lebih dari itu dapat barang ini yang susah untuk dikalibrasi. Bahkan setelah dikalibrasi pun kembali ngaco hasilnya. Dan ini kebetulan banget produk depan saya ini nggak terlalu banyak poin untuk dibilang kurang. Kecuali laser dan tuas untuk menggeser sudut yang sepertinya bahannya kurang kokoh. Harga segini dengan kekurangan beberapa poin tadi, buat saya sih udah lebih dari cukup. Jika rekan-rekan ingin membeli Mitre Show, perhatikan betul build quality, suku cadang yang tersedia, dan yang terpenting kondisi fans yang harus lurus. Seandainya pembelian online, yang perlu diperhatikan juga dari kondisi pengemasan barang. Sekian video yang saya bagikan ini. Jika ada kekurangan penyebutan atau ada kekurangan yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.